Hai lady semua, tadi satu kata yang, Tante Mala sempat ngomong adalah Tuhan selalu kasih yang terbaik gitu ya. Termasuk tadi waktu nyanyi itu salah satu yang aku bersyukur banget adalah yang terbaik yang Tuhan berikan adalah kita dijadikan sebagai wanita gitu. Wanitanya Allah gitu dan itu apa ya, sambil menyiapkan sharing itu sambil aku nggak berhenti-berhenti bersyukur gitu, "Wah, thank you Tuhan, Engkau jadikan aku wanita, Engkau jadikan aku partnernya Tuhan yang luar biasa," gitu. Aku percaya, mmm, hari ini kita semua bakal diingetin lagi gitu. Mungkin kita udah dengar dan mungkin beberapa kali bahkan dengar, tapi aku percaya, yang kebenarannya Tuhan itu kalau diulang itu malah akan makin dalam dan mendasar dan mengingatkan kita sekali lagi betapa berharganya kita di mata Tuhan gitu ya. Betapa kita diciptakan tuh nggak ada yang kebetulan, setiap aspek dari hidup kita, mulai dari gender kita, sampai hobi kita, sampai, mungkin hobi-hobi receh yang lucu-lucu kecil-kecil, buat Tuhan tuh nggak ada yang kebetulan gitu Tuhan bikin. Karena kita semua diciptakan indah gitu. Oke, sedikit recap, mengingat kembali 1, 2 minggu ke belakang apa yang sudah kita belajar bareng-bareng di Women's Talk ini. Jadi waktu awal bulan ya, kita ada talk show, Mothers and Daughter Talk Show, dan sebenarnya talk show ini adalah kickstart dari Women's Talk untuk bareng-bareng lagi nih, belajar bersama dan diingatkan kembali gitu. Mmm, Ketika Tuhan ciptakan kita sebagai wanita tuh, keunikan apa dan, bobot apa nih yang kita bawa ke dunia sekitar kita gitu. Dan aku ada beberapa yang aku bakal share catatan aku ya, dari talk show itu yang aku diingetin tuh, value yang bisa kita wariskan gitu, untuk anak-anak cucu, untuk orang-orang sekitar kita ya sebenarnya kingdom value gitu. Nggak ada value yang lain di dunia ini, mungkin banyak yang baik, tapi yang berasal dari Tuhan itu emang yang last forever adalah ini, kingdom value. Terus, untuk menjadi kemarin kan ngomongin mother daughter gitu ya, sebagai orang tua gitu, yang diberikan kepada anak-anak tuh warisan kingdom value melalui teladan gitu kan ya. Karena memimpin itu nggak cuma dengan kata-kata, untuk jadi leader di rumah, sebagai ibu, atau bahkan di luar, di masyarakat, ya dimanapun kita berada gitu ya. Kita memimpin bukan cuma dengan kata-kata, tapi dengan teladan hidup kita gitu. Itu sih yang take away aku. Penerimaan dari keluarga juga nomor satu. Itu terakhir tuh yang aku ingat banget tuh Rizka yang share tentang selalu pulang, selalu ingat untuk pulang. Wah, itu tuh bener-bener membekas di hatiku gitu. Gimana penerimaan dari keluarga itu membuat rumah jadi safe space ya, safe place buat setiap anak, setiap orang untuk pulang jadi dirinya apa adanya. Itu dari talk show, itu take away talk show. Dan minggu lalu, wah bener-bener, aku yakin gak cuma aku yang diberkati ya di sini, diberkati sama, sharing-nya, Tracy Trinita gitu, tentang renovasi dan menata hati. Take away aku ya, ini apa yang aku bawa pulang nih. Bukan wajah nih yang perlu kita permak gitu ya. Ya meskipun tentunya aku pakai alis, pakai lipstick dan segala macam, tapi yang paling penting adalah hati kita gitu. Karena dari sini terpancar kehidupan gitu kan. Nanti kita ngomong apa, kita mau, menanggapi apa, segala sesuatu merespon kan keluarnya dari hati gitu ya. Dan kemarin yang, satu hal yang lucu yang aku teringat sampai hari ini dari minggu kemarin, 7 hari udah berlalu tapi aku masih ingat adalah untuk selalu menjadi seperti ikan gitu. Karena ikan itu ditaruh di dalam air asin, tapi dagingnya tetap bisa manis gitu. Daging ikan yang kayak seger, yang fresh ya, bukan yang udah lama di supermarket ya, tapi yang fresh ditangkap kan dagingnya itu masih terasa manis gitu, nggak ada bau-bau yang aneh, bahkan dia nggak terasa asin seperti laut gitu. Kok ikannya bisa nggak terkontaminasi sama, asinnya air ya gitu. Ternyata ada enzim itu gitu. Kemarin aku inget Tracy bilang, enzim itu adalah kasih Tuhan dalam hidup kita gitu. Kalau hati kita itu penuh dengan kasih Tuhan, bersih nih dari yang, namanya julid-julid gitu kan, benci, apa namanya, polusi-polusi hati gitu. Kita juga bisa tetap punya hati yang tetap manis gitu, dirasakan sama setiap orang, kita tuh tetap manis meskipun lingkungan sekitar kita bisa jadi toksik gitu. Itu take away aku yang sampai detik ini tuh masih terbayang gitu, saking, gitu. Aku mau Tuhan jadi ikan yang manis gitu, maksudnya aku mau tetap punya hati yang, eee, tetap yang punya hati yang tender, yang nggak jadi keras, dan tetap bisa
jadi childlike, jadi seperti anak-anak yang polos ini, meskipun lingkungan sekitar tuh pengennya, "Enggak, kamu nggak bisa begitu," gitu kan. Itu sih, terakhir yang Tracy ngomong tuh minggu lalu ya, cara kita hidup adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Wah, itu bener banget, aku jadi, wah bener banget ya, segala sesuatu yang kita, putuskan dalam hidup, decision kita dari yang kecil, mau makan apa, sampai kita mau melakukan apa yang besar, itu sebenarnya lahir dari ucapan syukur kita gitu, karena Tuhan tuh baik banget gitu. Oke, itu recap dari 2 minggu yang lalu, dan kita akan masuk lebih dalam lagi, belajar lagi bareng-bareng, apa sih dalam hati Tuhan, apa sih yang ada di dalam hati Tuhan sampai Dia menciptakan wanita, menciptakan kita di tempat ini, gitu kan. Dan judul kita hari ini kan, You Are Precious gitu ya. Nah, tadi tuh sebelum kita masuk, bahkan sebelum aku masuk Zoom gitu ya, tadi Tuhan cuma ingetin gini, "Coba deh kamu cari deh, definition of precious." Definisinya precious, aku bilang kayak, "Definisi precious ya precious," gitu kan, "emang ada yang lain Tuhan?" Gitu kan. Terus tapi beneran aku Google gitu ya, taat aja lah ya, Tuhan suruh lucu-lucu. Nah, waktu aku Google precious, di Merriam-Webster Dictionary, salah satunya ya, dia ngomong gini, excessively refined. Jadi sudah dibentuk secara banyak gitu, nggak cuma sekali dibentuk, tapi berkali-kali dibentuk dan di refine itu apa ya? Kalau emas itu dimasukin ke api gitu, jadi pure gold gitu. Ya, di otak aku itu sih kalau refine gitu ya. Dan aku tuh ngelihatnya adalah tadi balik ke menata hati, balik tentang hidup kita. Segala sesuatu yang manis, segala sesuatu yang menampilkan Yesus itu sebenarnya karena kita sudah melalui proses pembentukan ini dalam perjalanan hidup gitu. Jadi Tuhan tuh baik ya, setiap detail hidup kita nggak ada tuh yang sama Tuhan tuh disia-siakan gitu. Semuanya Tuhan pakai untuk membuat kita jadi wanita-wanita yang sesuai dengan desain Tuhan dari awal gitu. Oke. Mungkin ada beberapa hal, beberapa poin, ada 3 poin hari ini mau aku dan Tante Tati juga share tentang menjadi seorang wanita yang berharga di mata Tuhan dan kita menyadarinya gitu. Yang pertama yang nggak akan bosen-bosen aku dengar dan diingatkan sekali lagi adalah kalau kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kenapa kenapa perlu banget kita diingetin lagi dan lagi? Karena dunia sekitar kita dan orang-orang sekitar kita, mungkin culture sekitar kita akan mencoba untuk membuat kita lupa kalau kamu itu diciptakan sudah segambar gitu. Terbukti ya dengan kalau misalnya kita ambil kaca nih, bahkan nggak usah ngaca deh, ini pantulan wajah kita di Zoom gitu. Bisa nggak sih kita ngelihat wajah kita di Zoom dan bener-bener ngelihat nih, terus bilang, "Hey Kezia, kamu itu bener-bener rancangan Tuhan, ciptaan segambar dan serupa loh. There is nothing in you, nggak ada yang perlu kamu apa ya ubah-ubah karena perjalanan kamu dengan Tuhan itu akan bawa kepada keindahan." Bisa nggak sih kita dengan confident ngelihat muka kita di Zoom dan bilang, "Kamu indah ya." Ya, kalau masih ada kayak, kayaknya agak narsis, kayaknya agak, justru itu kebenarannya gitu. Justru itu yang mau Tuhan tuh kita ingat, "Hei, kamu tuh gambarannya Tuhan loh." Karena seringan Tuhan ngomong, kita denger, tapi bener nggak sih kita percaya gitu kan. Jadi penting nih diingetin sekali lagi, kalau benar, itulah kebenarannya, di atas segala kebenaran gitu. Kalau kita tuh sudah diciptakan segambar dengan Tuhan. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, eh, dikatakan demikian. Aku bacain versi yang TPT ya. Kemudian Allah berkata, "Mari kita menciptakan seorang laki-laki dan seorang perempuan menurut gambar kita." Menurut gambar kita. Nah, kita di sini kan the Trinity ya. Bapa, Yesus, sama Roh Kudus gitu. Supaya menjadi seperti kita. Biarlah mereka memerintah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang ternak, atas binatang yang merayap di tanah, dan atas binatang-binatang liar. Jadi jelas di sini aku sampai bold gitu, aku sampai tebalkan gitu. Kalau Tuhan tuh beneran menciptakan kita menurut gambarnya Tuhan gitu. Nggak ada gambar-gambar yang lain lah gitu. Kita tuh diciptakan udah seturut serupa seperti Tuhan, dan panggilan untuk memerintah itu nggak diberikan cuma buat laki-laki gitu. Menjadi seorang leader gitu ya, menjadi seorang pemimpin itu nggak cuma sebagai laki tapi perempuan gitu. Nah, permasalahannya adalah
kita memimpin dengan cara yang berbeda. Jadi nggak bisa disamain gitu. Seorang lelaki memimpin dengan cara demikian, wanita juga memimpin di rumah dengan cara kita sebagai wanita gitu. Nanti kita akan bahas di belakangnya. Tapi memang di sini kita pun diciptakan untuk menjadi seorang pemimpin dengan cara kita. Berikutnya di ayat yang ke-27. Jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan membentuk mereka dengan gambarnya di dalam mereka. Ditekankan lagi ya. Ini benar gambar Tuhan nih gitu. Dalam gambarnya sendiri yang indah. Nah tadi kan, bisa nggak sih kita waktu ngeliat pantulan muka kita ngomong, "Hai, Kezia, kamu indah," gitu. Dan itu nggak cuma lip service ya, nggak cuma di mulut, tapi bener nggak hati kita tuh kayak, "Kamu indah." Kenapa? Karena kita tuh gambarnya Bapak gitu. Dia menciptakan mahakaryanya, nggak cuma sekedar karya terus kayak, "Oh oke, aja, biasa aja." Enggak. Itu masterpiece-nya Tuhan. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nih ini mau diingatkan sekali lagi kalau laki-laki dan perempuan itu adalah kalau ibarat Tuhan tuh koin, dan itu laki-laki dan perempuan tuh dua sisi mata koin yang berbeda gitu. Kita bareng-bareng kalau kayak laki-laki dan perempuan memimpin bersama kayak bapak dan ibu dalam rumah, itu seperti satu kesatuan yang utuh gitu. Jadi memang dalam rumah butuh pengaruh seorang bapak dan seorang ibu gitu, nggak bisa tergantikan gitu. Kayak udahlah nggak apa-apa, bapak nggak di rumah kan ibunya di rumah terus gitu. Ya nggak bisa gitu karena dua-duanya punya bagian yang krusial gitu. Terutama dalam membesarkan anak, dalam menciptakan rasa aman itu kan dua-duanya butuh. Nah, kita akan masuk langsung ke topik berikutnya. Jadi seorang wanita itu diciptakan sebagai Ezer. Kalau diterjemahin Ezer itu adalah strong rescuer atau penyelamat gitu ya, rescuer, penyelamat yang kuat. Dari mana sih ayatnya? Maksudnya ada nggak sih ini fondasinya dari statement ini? Di Kejadian 2 ayat 18, aku bacain yang versi TPT ya. Kemudian Allah Yahweh berkata, tidak baik bila manusia itu sendiri saja. Jadi waktu itu cuma ada Adam gitu. Karena itu, aku akan membentuk seorang pasangan yang cocok untuk menjadi penolongnya dan kekuatannya. Kenapa aku bold? Penolongnya dan kekuatannya ini dalam bahasa aslinya gitu, dalam Ibrani itu sebenarnya adalah Ezer tadi. Istilahnya Ezer gitu. Help and strength. Yang menarik ya, waktu aku ngelihat footnote-nya gitu, catatan kakinya di TPT ini, dan juga beberapa sharing-sharing yang lain gitu ya, istilah Ezer di next slide itu disebutkan gini, strong rescuer itu istilah yang biasanya digunakan untuk konteksnya itu militer gitu. Bukan konteks kayak hari-hari rumah tangga atau konteks pendidikan, enggak gitu. Konteksnya itu militer gitu. Menarik banget karena ngomongin militer itu ngomongin pertahanan gitu ya. Bahkan kata Ezer ini disebutkan nih ya, di dalam perjanjian lama itu 21 kali. Dan hanya 2 kali Ezer itu disebutkan sebagai wanita. Tiga kali berikutnya ya, Ezer disebutkan sebagai wanita 2 kali, 3 kali berikutnya itu konteksnya itu ngomongin tentang bantuan militer buat bangsa Israel gitu. Kan di perjanjian lama bangsa Israel banyak berperang gitu ya. Dan ada beberapa beberapa nation yang dimintain gitu. Dimintain bantuan militernya gitu. Tolong dong jadi sekutu dalam peperangan, dan itu disebutnya Ezer gitu. Itu 2 kali disebut Ezer sebagai konteksnya wanita, 3 kali sebagai bantuan militer gitu. Dan 16 kali disebutkan kata Ezer itu dalam konteks Israel meminta bantuan Tuhan gitu. Jadi Ezer penolongnya di sini adalah Tuhan gitu. Ini menarik banget ya. Dari berapa kali disebutkan kata Ezer ini terlihat ya. Kalau ada yang bilang kayak wanita less than men gitu segala macam, kayak lebih lemah dan segala macam, bisa dilihat ya, kan Tuhan tidak lebih lemah dari Israel gitu ya. Justru Israel meminta bantuan Tuhan gitu. Berarti ada
sebuah kekuatan yang dibutuhkan untuk melindungi gitu, dan itulah wanita gitu. Ada sebuah kekuatan yang kita miliki, yang memang purposely Tuhan taruh di kita, karena itu penting gitu, untuk mempertahankan, untuk melindungi keluarga, melindungi masyarakat gitu. Ini pas aku baca tuh sangat, apa ya, sangat membuat kayak mind blown gitu ya, wow, betapa kehadiran kita sebagai wanita-wanita, nggak cuma di keluarga, di masyarakat, di perusahaan, dimanapun konteks sphere of influence yang kita ditempatkan saat ini, kita itu adalah arminya Tuhan gitu, tentaranya Tuhan. Tapi nggak bawa senapan fisik, enggak, itu senjatanya di hati kita. Dan aku sangat yakin itu berkaitan dengan yang sharing minggu lalu gitu. Tracy kan bilang, jagalah hatimu. Ketika lingkungan sekitar kita itu seperti perang gitu ya, oh toksik, penuh dengan hal-hal yang menakutkan dan segala macam. Justru wanita itu dengan hati yang pure, dengan hati yang membawa kasih Tuhan, itu tuh adalah first line of defense loh gitu. Pertahanan gitu. Wow, pas aku mengkonek ini, wah luar biasa ya Tuhan. Dimanapun Tuhan bawa kita, di situ sebenarnya Tuhan lagi kayak, ada sesuatu yang kamu bawa, sehingga membuat lingkungan kamu aman gitu. Nah, berikutnya aku ada ngambil satu, apa ya namanya, piktogram gitu ya, dari kata Ezer ini, penolong gitu, penolong, crucial helper, penolong yang penting gitu. Jadi ada tiga gambar ini yang membentuk kata Ezer gitu. Yang pertama tuh yang menarik ya, aku ngeliatnya ya, ada gambar mata di dalam kata Ezer ini. Yang ini mengingatkan aku waktu talk show di akhir awal bulan dikatakan kan sempat dimention, bener nggak sih seorang wanita tuh intuisinya itu jalan gitu kan. Ada yang bilang kayak mother's intuition is the Holy Spirit intuition gitu. Jadi seorang ibu tuh bisa kayak tiba-tiba sensornya nyala, kayak something's wrong with my kids, kayak anakku kenapa nih, atau suamiku butuh doa gitu. Dan ternyata memang di dalam kata Ezer itu ada gambar mata gitu. Yang kalau boleh aku connect gitu ya. Tuhan itu kasih kita memang dibangun di dalam kita, dalam setiap wanita. Itu mata Tuhan yang bisa ngelihat yang di luar, yang cuma fisik gitu. Kita bisa melihat apa yang nggak kelihatan gitu. Yang mungkin cuma kelihatan karena ya itu Holy Spirit yang ngomong kita. Nah, ini tuh adalah spesialnya wanita nih. Ada sebuah kemampuan untuk melihat yang mungkin pria-pria tidak bisa gitu. Makanya seorang wanita itu dibutuhkan kalau sampai ada sesuatu yang kayak, kok aku kepikiran ini ya, cek sama Holy Spirit, tanya lagi sama Tuhan. Jangan dismiss, kan karena seringan aku kayak gini, kok aku kepikiran ini ya, kamu banyak pikir, kamu banyak overthinking gitu. Tapi bisa jadi yang keluar dari itu pikiran kita dan keluar dari hati kita, itu sebenarnya inspirasinya itu Holy Spirit gitu. Yang lagi mau kayak, Kezia berdoa sana buat si ini, atau Kezia coba konteks si ini gitu. Itu salah satu yang menarik ya. Sebagai penolong tuh ternyata kita itu ada mata yang reveals, yang menyingkapkan gitu, yang memang butuh disingkapkan gitu saat itu. Lalu ada unsur berikutnya itu ada pedang atau cangkul gitu kan, yang kedua itu nggak tahu deh bacanya gimana, itu pedang atau cangkul. Nah, aku menarik sekali gitu, kayak wow, ternyata wanita itu juga yang tadi aku sempat mention first line of defense juga loh gitu. Yang aku bayangkan pedangnya bukan pedang perang-perangan ya, tapi lidah kita itu loh. Lidah kita itu kan tajam gitu ya, bisa encourage, kayaknya juga sempat di-mention dalam talk show kita, lidah kita itu, kata-kata kita bisa memberikan encouragement, membangkitkan, tapi juga bisa menjatuhkan gitu. Jadi pentingnya kita itu untuk mengetahui kalau kata-kata yang keluar dari mulut kita itu nggak ada yang cuma kata-kata doang, nggak ada gitu. Tapi ada bobot yang bisa membangkitkan. Contoh misalnya kayak di rumah itu aku,
Misalnya adikku atau mamaku lagi, aduh di kantor rasanya lagi nggak enak, lalala. Kita bisa memberikan kata-kata yang kayak, enggak, tenang aja, Tuhan udah sama kamu. Bisa encouraging, atau bisa juga malah, iya tuh emang semuanya. Atau kita bisa malah menjatuhkan gitu. Betapa penting gitu. Diingatkan sekali lagi, wow, kata-kata kita ada bobotnya. Lalu berikutnya kepala. Ini pas aku cari-cari ya, kok ada unsur kepala di sini? Tadi sebenarnya kita juga memimpin gitu sebagai wanita dengan cara kita yang berbeda dengan pria ya. Kita memimpin dengan tadi mungkin dikasih sebuah perspektif. Contohnya ya, waktu di Taman Eden sebenarnya yang pertama ngelihat enemy, ngelihat si ular itu tuh Hawa. Dan aku pikir pertama, ini wanita memang lemah, tapi bukan gitu. Justru karena dia diberikan sebuah perspektif yang bisa nge-spot, bisa ngelihat enemy, itu tuh sebenarnya bukan apa ya namanya, bukan karena kelemahan, justru itu kekuatan seorang wanita bisa ngelihat, ini alarm nih, ada sesuatu di situ gitu. Dan kita bisa memimpin dalam rumah untuk gini, oh hal-hal ini nggak boleh masuk nih, nggak boleh mempengaruhi rumahku, nggak boleh mempengaruhi orang-orang sekitarku. Menarik banget sih waktu aku lihat, wow ternyata sebagai wanita kita itu melindungi dengan cara yang berbeda dengan pria tentunya. Kita menyingkapkan hal-hal yang mungkin pria-pria nggak bisa melihat perspektif demikian, tapi Tuhan memberikan kepekaan lebih kepada kita. Dan karena kepekaan itu, kita bisa menolong di area tersebut. Gitu. Nah, ini ada satu quotes yang aku temukan, dan pas aku baca, ini bener banget sih. Di quotes ini, aku bacain bahasa Inggrisnya dulu ya, dibilangnya gini, tentang wanita. Ini quotes-nya tentang wanita. She will be his strongest ally. Ada di next slide. She will be his strongest ally in pursuing God's purposes. And his first roadblock when he fears of course. Jadi katakan gini, seorang istri, seorang wanita, dia akan menjadi sekutu gitu ya, sekutu terkuat dalam mengejar tujuannya Tuhan. Dan juga wanita itu akan menjadi penghalang pertama ya, kayak pintu perboden gitu ya. Oh, jangan masuk sini gitu. Wanita itu akan menjadi pintu perboden pertama gitu. Ketika partner kita, mungkin suami kita ini mulai menyimpang gitu. Wow, luar biasa ya waktu aku baca gini, wah, memang Tuhan ciptain itu kita komplit ya, partnership gitu. Sangat dibutuhkan kita itu untuk jadi yellow light tadi, tolong, ini kayaknya ada sesuatu di situ. Dan aku yakin banget Tante Tati sebagai ibu, sebagai mama, sebagai grandma, sebagai istri juga ada something Tante yang mau Tante share tentang si Ezer ini. Silakan Tante. Thank you, Keisha. Sangat detail sekali tadi udah di-explain sama Keisha ya, buat Ezer gitu. Seringkali kita sebagai wanita itu kita nggak ngerti kalau kita tidak menyadari bahwa kita itu mempunyai Ezer heart sebetulnya yang Tuhan sudah taruh di dalam kita. Jadi seperti kemarin yang minggu lalu Tracy katakan, salah satu hal yang harus kita benahi yaitu kita harus menyadari bahwa kita ini punya Ezer heart gitu. Dan Ezer heart ini harus dikultivate, seperti harus di nurture, seperti harus dikeluarkan gitu. Nah, dari pengalaman saya pribadi sebagai seorang istri, kita dulu sebelum mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, waktu kita married kan pasti dikasih tahu kamu harus melayani suamimu gitu kan ya. Itu memang tradisi Asia gitu. Tapi pada waktu saya memasuki perkawinan, saya melayani suami dengan sukacita. Tapi lama-lama kan mikir, dilayani terus, melayani gitu. Kadang-kadang kita kan bosan juga kadang-kadang kesel gitu ya. Tapi setelah saya mengerti bahwa kita sebagai wanita itu memang menjadi penolong yang sudah diberikan Ezer heart itu bukan suatu pilihan, tapi itu suatu perintah dari Tuhan. Yang ada tadi di Kejadian 2:18 kan, Tuhan memberikan kepada Adam seorang penolong, Hawa, yaitu kita. Dan waktu saya mengerti akan hal ini, bahwa saya dijadikan memang untuk jadi Ezer,
saya sudah diberikan hati seorang Esther. Sejak hati Esther, ini adalah fungsi saya. Fungsi saya adalah sebagai penolong dan menjadi kekuatan bagi suami saya, gitu. Nah, waktu saya mengerti akan hal itu, pemikiran saya lain, gitu. Saya tidak merasa bahwa saya menjadi melayani itu seperti seorang yang lebih rendah, enggak. Saya merasa bahwa saya ini wow luar biasa ya Tuhan, jadikan saya yang harus menolong suami saya. Berarti saya harus kuat. Saya nggak bisa jadi orang yang lemah-lemah gitu. Saya harus kuat. Harus saya bisa menjadi penolong suami saya. Dan saya merasa bangga gitu. Saya menjadi penolong seorang pria gitu ya toh. Dan di dalam saya mengerti akan hal hati Esther itu dan bahwa Tuhan yang sudah menetapkan saya sebagai seorang penolong, saya berubah gitu. Saya menjadi penolong itu saya tidak grumpy lagi gitu. Saya tidak menjadi seorang penolong yang ngomel-ngomel melakukan tapi tidak dengan senang hati gitu. Saya melakukan dari hati saya karena fokus saya bukan lagi kepada suami saya atau kepada anak-anak saya, tapi saya fokusnya hanya kepada Tuhan. Tuhan, saya mau mengasihi Engkau. Dan oleh karena itu saya mau taat kepada Engkau. Engkau telah menetapkan saya menjadi penolong, dan saya mau menjadi penolong dengan hati yang penuh sukacita. Dan setelah ibu-ibu itu luar biasa loh ibu-ibu. Setelah pemikiran saya diubahkan itu, saya tidak merasa lagi menjadi penolong itu suatu hal yang berat. Tapi itu menjadi lifestyle saya. Itu menjadi suatu hal yang sangat menguatkan saya gitu. Jadi itu ibu-ibu yang saya mau tanamkan juga, sharing kepada setiap ibu-ibu gitu ya. Kita sebagai istri itu kita harus selalu menjadi penolong bagi suami kita dan juga keluarga kita, anak-anak kita gitu. Khususnya di hari-hari yang seperti ini ya, lagi kalau keluarga kita lagi mengalami hal-hal yang tidak enak ya, suami kita lagi mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan ya, tekanan dari pekerjaan segala macam. Kita ini yang mesti kuat, kita yang bisa memberikan encouragement seperti tadi Keisha sudah mengatakan ya, kita bisa memberikan encouragement, kita bisa memberikan dorongan. Karena kalau kita tidak memberikan dorongan, siapa yang bisa memberikan dorongan kepada dia? Yaitu kita ini satu-satunya penolong, penopang. Nah, oleh karena itu kita perlu kekuatan. Kekuatan kita dari mana? Tadi sudah dikatakan Esther itu refer back to Tuhan kan, sebagai penolong kita. Tuhan sudah ada di dalam diri kita. Tuhan itu sudah menyatu dengan kita. Jadi oleh karena itu kita mesti menjadi Esther menjadi penolong dengan kekuatan yang dari Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kalau dengan kekuatan kita sendiri kita nggak mampu pasti ya. Dan oleh karena itu kita harus saling mengencourage satu dengan yang lain untuk kita tetap bersatu dengan Tuhan. Dan saya percaya pada waktu kita bersatu dengan Tuhan, kita akan diberikan kekuatan, kita akan diberikan ide-ide, kita akan diberikan hikmat bagaimana kita memimpin keluarga kita, bagaimana kita harus mengencourage suami kita, anak-anak kita. Kita harus menjadi kreatif ya toh. Ini yang dimaksud dengan Tuhan kita melayani. Dan kita juga melayani bukan hanya dengan mulut ngomel atau enggak. Kita harus selalu tanya sama Tuhan, Tuhan, ini saya punya masalah begini dengan suami saya, dengan anak saya. Bagaimana Tuhan kau mau menyelesaikannya gitu. Dan itu juga yang saya alami gitu. Bukan dengan mulut kita melayani, tapi kita harus melayani dengan hati. Dengan hati itu maksudnya kita dengan hikmat dari Tuhan. Bukan kita menyuruh, tapi kita dengan influence kita dapat mempengaruhi suami dan anak-anak kita. Ya satu hal yang saya lakukan juga buat suami saya waktu itu, saya percaya ini semua hikmat dari Tuhan. Saya banyak sekali mengandalkan Tuhan. Sebelumnya dia itu 25 tahun yang lalu itu suami saya juga belum benar-benar di dalam Tuhan. Dia setiap hari kalau bangun langsung baca koran gitu ya. Tapi yang kita inginkan setiap hari itu suami kita untuk mencari Tuhan terlebih dulu. Tapi kita sebagai istri nggak bisa, kita nyuruh-nyuruh itu nggak bisa gitu. Tapi kita harus punya hikmat. Tuhan memberikan saya hikmat untuk saya taruh itu Bible itu di
sebelah breakfast make up itu, tempat breakfast dia tiap pagi. Saya taruh aja di situ. Pertama berapa bulan gitu nggak disentuh gitu, itu apa Alkitab. Tapi lama kelamaan dia juga tertarik dibaca Alkitab itu. Dan sampai sekarang ibu-ibu dia sudah nggak usah dicodorin Alkitab lagi. Sekarang dia sudah menemukan keindahan bersama dengan Tuhan setiap pagi. Dan itu bukan karena saya dengan nyap saya suruh dia paksa dia baca Alkitab, nggak bisa ibu-ibu. Tapi kita harus punya hikmat dari Tuhan. Bagaimana kita bisa menggunakan posisi kita ini untuk menjadi pengaruh suami kita, anak-anak kita. Gitu. Jadi juga untuk anak-anak saya juga begitu. Kadang-kadang anak saya itu waktu masih zaman mereka sekolah dulu, suruh les ini, suruh les itu, nggak mau gitu ya, nggak mau dengerin. Gitu. Saya nggak banyak ngomong, saya masuk dalam kamar, saya hanya berdoa. Saya percaya Tuhan yang mampu melakukannya. Saya keluar kamar, mereka sudah berubah. Itu sebegitu kuasanya kuasa Tuhan. Dan itu yang saya anjurkan kepada ibu-ibu ya, jangan kita menggunakan terlalu banyak mulut kita, tapi kita meminta hikmat Tuhan. Bagaimana kita harus memimpin, menginfluence keluarga kita supaya mereka juga menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Karena ibu-ibu tidak ada satu hal, bukan posisi kita, bukan kekayaan kita, bukan status kita yang bisa menolong suami atau anak-anak kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Tetapi kita yang sudah diberi kuasa oleh Tuhan dan kita ada di tengah-tengah mereka, kitalah yang bisa memberi pengaruh-pengaruh ini kepada mereka. Jadi mari gunakan kita, posisi kita sebagai ibu-ibu itu sangat luar biasa, sangat precious, sangat buat saya itu sangat wow gitu ya, Tuhan taruhkan saya sebagai penolong itu, saya sangat mengagumi Tuhan betapa Tuhan itu mempercayakan semuanya itu kepada kita. Oleh karena itu kita harus menggali terus apa yang ada bagi di dalam kita, yang Tuhan sudah berikan, yang kita bisa bagikan kepada keluarga kita gitu. Dan Tuhan mau kita dikasihkan Ezer heart itu supaya kita bisa mengasihi suami kita, anak-anak kita, orang sekitar kita itu unconditional love. Kasih yang tanpa bersyarat, kasih yang dapat mengasihi bahkan orang-orang yang telah menyakiti kita, kita tetap bisa melayani. Seperti minggu lalu yang Tracy katakan, jagalah hatimu, karena dari dalam hatimu keluar terpancarlah kehidupan. Inilah salah satunya. Kita mesti menyadari, kita mesti menggali terus the Ezer heart yang Tuhan sudah taruhkan di dalam kita. Karena itu sungguh sangat amat itu menolong kita untuk kita menjadi penolong yang setia, penolong yang kuat. Penolong nggak boleh lemah, penolong itu harus kuat. Dan kekuatan kita dari mana? Yaitu dengan persekutuan dengan Tuhan. Menyadari bahwa kita ada bersama dengan Tuhan. Bagaimana? Ibu-ibu saya pasti tahu ya, kita harus baca Alkitab tiap hari, merenungkan, kita worship, dan kita selalu mencari hatinya Tuhan. Karena dari pembacaan firman-firman Tuhan itu, batin kita diperbaharui. Terus-menerus pikiran kita, keinginan-keinginan kita, terus di-align-kan kepada keinginan dan hati Tuhan. Karena hanya dengan hati, dengan pikiran Tuhan, kita dapat memberikan influence kepada anak-anak dan suami kita, khususnya di hari-hari ini yang tidak mudah, tapi kita harus tetap tidak melihat sekeliling kita dengan mata kita, tetapi kita melihat dengan mata Tuhan, bahwa kita mampu melewati semuanya ini bersama dengan Tuhan, ya. Dan oleh karena itu hati kita harus mesti diperbaharui dulu. Jangan kita merasa, oh aku ini sebagai perempuan aku melayani, aku lebih rendah. Enggak, seperti yang tadi jadi katakan Keisha. Bahkan kita itu harus lebih kuat. Kita di luar, kita boleh mempunyai karier yang bagaimana, yang mau jadi CEO, jadi apalah, macam-macam. Tapi pada waktu kita kembali ke rumah, kita adalah sebagai penolong dari keluarga kita, dari anak-anak kita, dari suami kita khususnya, penolong. Kita ini sebetulnya, kalau saya bayangkan ya, kita ini adalah pilar dari keluarga. Pilar daripada keluarga tidak boleh goyah. Dan kekuatan kita itu ada di dalam Tuhan. Itulah yang kita harus pertahankan terus, harus kita bangun supaya kita bisa membangun generasi yang akan datang ini menjadi generasi yang
tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, tetapi terus mengikuti kebenaran firman Tuhan. Oke, Keisha, ada tambahan lagi? Ini kita masih ada satu topik ya, tapi aku merasa tadi Tuhan ingetin satu testimoni, mungkin aku lebih mau share testimoni, personal testimoni gitu ya, tentang gimana seorang Ezer itu, tadi Tante ngomong tentang pilar gitu ya, betapa pilarnya ini nyata gitu. Ini bukan tentang aku, tapi tentang mamaku gitu. Ini nggak di-plan ya, jadi aku tiba-tiba spontan aja nih. Jadi mungkin yang tahu ceritaku, tahu juga background aku gimana keluarga aku tuh growing up waktu aku besar itu kayak medan perang gitu ya. Pokoknya situasinya tuh nge-save space tuh nggak ada lah gitu. Dan Tuhan itu janji untuk merestorasi keluarga gitu. Kan janji Tuhan buat kita semua ya, restorasi untuk keluarga itu Tuhan akan berikan. Tapi dalam menantikan itu, gimana sih sikap hati kita gitu kan. Jadi tadi aku cerita tentang keluarga aku yang banyak peperangan, literally itu kayak di rumah itu rasanya nggak enak situasi waktu dari anak-anak sampai tumbuh besar. Kira-kira dari aku umur 6 tahun kali ya, di situ merasakan wah ternyata tuh di rumah tuh gimana ya, nggak pernah bisa jadi diri sendiri gitu ya. Tapi Tuhan pelan-pelan merestore sampai satu titik itu, nggak berapa lama yang lalu, mungkin 5-6 tahun yang lalu, jadi itu perjalanan cukup panjang. Dan ada satu hal yang aku tuh, jadi papaku tuh meninggal 2019, setelah Tuhan restore semuanya, hubungan kita, hubungan aku, papaku, hubungan dedeku, papaku, mama dan papaku juga Tuhan restore gitu. Terus papaku meninggal, dan waktu aku beres-beres barangnya, aku tuh nemuin beberapa hal gitu ya, tentang kayak, masa lalu dan lain-lain. Aku tuh sampai nanya ke mamaku gitu, menemukan benda-benda ini ya. Kayak, "Mah, kok mama tetap stay sih?" gitu. Karena yang aku temuin itu kayak, ini kalau aku jadi mamaku nih, aku sudah hengkang dari rumah gitu. Aku sih udah kayak goodbye gitu. Karena aku tahu mamaku itu stay di rumah itu bukan karena dia harus, bukan karena dia ngerasa, oh aku nggak ada yang menafkahi atau enggak. Mamaku tuh mandiri, dia punya ada sumber income sendiri, dia ada source, misalnya dia ada tempat sendiri, rumah juga sendiri, tapi dia memutuskan untuk tinggal gitu, untuk nggak pergi gitu. Aku sampai tanya gitu, aku dan dedeku waktu kita kayak ngumpul bareng-bareng kayak, ini nemuin beberapa hal ini, kok mama tetap memutuskan untuk stay sih gitu. Karena aku ngerasa yang papaku lakukan tuh nggak adil. Terus mamaku cuma bilang, eee, "Ya gimana pun juga kan dia suamiku," gitu. Dan aku mau stay karena aku tahu, Tuhan mengasihi dia juga gitu. Dan aku di situ mungkin aku belum belum bisa cerita detail karena keterbatasan waktu dan tempat juga ya, mungkin waktu hybrid kali ya. Tapi intinya di situ aku cuman bilang, "Wow, pilar keluarga itu nggak main-main ya." Keputusan mamaku untuk stay di rumah dan untuk nggak entertain kayak, "Ini semua nggak adil," tapi untuk mencari keadilan itu dari Tuhan gitu. Dan tante bilang kan kayak, melekat sama Tuhan, itu yang mamaku lakukan di saat-saat kritis dalam, di rumah gitu. Karena tahu nggak bisa menemukan perlindungan dari papaku, nggak bisa menemukan keadilan dari papaku, dia berlindung sama Tuhan gitu. Dan dia memutuskan untuk stay di rumah. Bukan karena, tante sempat ngomong, bukan karena keterpaksaan atau karena harus atau enggak, tapi karena dia tahu ada Tuhan yang akan bisa jaga dan nopang gitu. Dan keputusan mamaku untuk stay, ini kan bukan keputusan sekali ya, bertahun-tahun pasti kan ini keputusan lagi dan lagi gitu. Dan keputusan dia untuk stay ini membuat Tuhan tuh bisa merestore the whole family gitu. Karena kalau aku ngelihat kalau mamaku memutuskan satu poin, dia memutuskan, enggak deh, kayaknya saatnya bye-bye," gitu kan, kayaknya nggak kuat aku. Kalau dia nggak memutuskan untuk itu, mungkin ceritanya lain ya gitu. Aku mungkin nggak bisa lihat, this kind of restoration. Of course Tuhan pasti restore hati kita ya, kayak balikin yang semua luka-luka itu Tuhan mah pasti sembuhin. Tapi untuk bisa ngelihat gimana Tuhan membuat kayaknya hancur berkeping-keping dan jadi sesuatu yang utuh gitu, jadi sesuatu yang kayak indah, itu aku ngelihat, wow, keputusan seorang Ezer untuk tinggal di rumah, untuk stay dan bergantung hanya pada Tuhan tuh nggak main-main gitu. Karena aku nggak mungkin ada di sini, aku nggak mungkin punya sebuah perspektif tentang
peran kita yang signifikan. Kalau itu bukan karena mamaku yang memutuskan untuk stay. Jadi aku cuman kayak mau encourage kita semua di sini gitu ya. Aku nggak tahu sih dari yang single, dari yang mungkin baru menikah atau lagi udah bertahun-tahun dan mungkin nggak tahu gimana kondisi dalam pernikahan juga, nggak kondisi dalam rumah gitu. Kan just because nggak pernah berantem bukan berarti itu semuanya everything's okay gitu kan. Aku cuma mau bilang keputusan kita untuk tetap melekat sama Tuhan dan memilih untuk berjalan lagi sama Tuhan, nggak mengandalkan kayak apa yang aku lihat, apa yang kayaknya keadilan harus kutemukan dari seorang suamiku. Itu tuh gimana ya, so signifikan gitu. Bobotnya itu sangat besar gitu, karena keputusan ini nggak cuma tentang diri kita dan orang-orang sekitar kita, tapi tentang generasi gitu. Waktu satu keluarga dipulihkan tuh yang dipulihkan nggak cuma satu keluarga, itu tuh generasi yang akan disentuh sama keluarga itu. Itu semua akan menerima pemulihan yang sama gitu. Jadi aku cuma bilang kayak, hati Tuhan tuh bangga buat kita semua di sini. Waktu kita bilang, bener ya, aku tuh seorang Ezer, penolong yang hatinya tuh ya Tuhan sendiri gitu. Dan waktu kita memutuskan, enggak Tuhan, aku nggak mau menyimpang kiri dan kanan, aku mau jalan sama Tuhan, aku mau stay. Meskipun tentunya perasaannya nggak selalu enak ya, nggak selalu nyaman. Dan tentunya keputusan-keputusan itu nggak mudah gitu. Tapi percaya di balik setiap keputusan kita untuk mengasihi lagi, untuk memutuskan untuk oke, aku mau mengasihi, mengampuni lagi. Itu ada generasi yang diubahkan. Itu aja sih kalau dari aku. Mungkin Tante ada sesuatu lagi tambahkan sebelum kita tutup? Kayak ya ini saya rasa wow, ini kalau kita bahas lebih seru lagi nih soalnya, tapi menurut saya ini adalah hal yang sangat penting sekali buat kita ibu-ibu gitu ya, bahwa kita ini punya Ezer, nggak usah takut apapun yang kita alami ya, tapi karena dengan waktu jangan khawatir, ntar kita akan lanjutkan lagi topik ini karena topik ini hari-hari ini saya melihat itu sangat penting untuk membekali kita semua sebagai wanita-wanitanya Tuhan. Karena kalau kita, yang tadi saya bilang pilar ini nggak kuat, keluarga kita ini mau dibawa kemana, anak kita ini mau dibawa kemana. Hari kita jangan hanya memikirkan diri kita. Of course kita juga selama kita menjalani itu kita nggak mau dalam penderitaan ya toh, kita mau dalam damai sejahtera. Nah itu dari mana kita bisa kuat tapi tetap dalam sukacita, karena kita fokus kita kembali harus nggak mau kita mesti fokus kita kepada Tuhan. Kita harus memikirkan generasi yang akan datang. Ntar saya punya story lagi ya, saya yang luar biasa deh. Sekarang karena sudah waktunya ya, kita sambung lagi. Kita akan sambung lagi. Tunggu tanggal mainnya lagi. Oke, Thank you Tante.